Ya. Aduh, udah rame ini Pak. Oh ya, silakan. Oke, Oke, kita kita mulai ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat sore. Salam bahagia untuk kita semua. Tapi pun, senang sekali saya Dina Sania selama 60 menit ke depan nanti akan menemani Anda dalam acara Bupati Menyapa. Ini adalah acara perdana kita dari Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran yang melakukan diskusi virtual bersama Bung Dendi tentunya. Dan sahabat Anda dan Jejama, thank you so much kepada seluruh peserta yang sudah join dalam Zoom meeting kita sore kali ini. Sudah ada sekitar 240 orang peserta dan masih menambah lagi karena ada tinggal accept saja dari adminnya. Kali ini temanya adalah sehat menuju era new normal. Sahabat Anda dan Jejama dimanapun Anda berada, sebagian pihak ada yang merasa feeling insecure, merasa kayak tidak aman nih, wah akan ada new normal. But di lain pihak ada orang yang menginginkan sekali karena sudah terlalu berdampak, pandemi ini sudah terlalu berdampak ke dalam kehidupannya. Nanti kita akan melakukan diskusi bersama dengan Bung Dendi yang sudah ada di Studio 2. Halo Bung Dendi. Selamat sore Bung. Sore Dina dan seluruh sahabat Anda dan Jejama. Oke, dan di Studio 3 sudah ada Dr. Ahmad Ghazali, spesialis paru. Selamat sore dokter. Oke, sahabat Anda dan Jejama, new normal adalah sebuah pilihan kebijakan dari pemerintah. Dan ini pemerintah Kabupaten Pesawaran tentunya sudah menggaungkan informasi mengenai new normal yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kita akan membahas secara langsung dengan Bung Dendi tentunya, Bupati Pesawaran, dan ada Dr. Ahmad Ghazali, spesialis paru. Beliau juga akan join sudah join ya di dalam Zoom meeting kita kali ini. Yang pertama kita akan kepada Bung Dendi dulu ya. Saya akan membacakan kurikulumnya terlebih dahulu. Beliau bernama lengkap Haji Dendi Ramadona KST, tanggal lahir Tanjung Karang, 4 Juli tahun 1983. Nah, ini tanggal 3-nya ya nih Bung ya. Kemudian karir politik beliau pertama menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2014 dan Bupati Pesawaran periode 2016-2021. Baik, Bung Dendi, apa sih strategi hidup sehat di tengah COVID-19 dan apa saja kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran? Dipersilakan, Bung Dendi. Ya, terima kasih Dina. Ya, sebelumnya izin saya lepas masker dulu ya, karena di sini juga tidak ada orang, hanya staf-staf saja. Ya. Baik, Dina dan seluruh sahabat Anda Jejama yang tergabung dalam Zoom meeting hari ini, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya, hari ini adalah Zoom meeting yang kita selenggarakan. Sebenarnya saya rutin ya mengadakan Zoom meeting ini, tapi mungkin secara publis seperti ini mungkin baru beberapa kali kita laksanakan ya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah semakin meningkatkan pertemuan ataupun diskusi-diskusi melalui virtual seperti ini secara luas. Yang tadinya hanya internal, hanya komunitas-komunitas tertentu, tapi sekarang kita akan coba buka dengan teknologi yang ada kita pakai untuk bisa berdiskusi, berinteraksi melalui program Bupati Menyapa Kabupaten Pesawaran terkait tentang isu-isu kekinian, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik Dina dan seluruh sahabat Anda Jejama yang saya cintai, seluruh peserta Zoom meeting hari ini, bahwa kita cukup tahu bahwa hari ini, detik ini pun kita sebenarnya masih dihantui dan juga masih dikepung dengan kecemasan kita terhadap penyebaran pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia, tanpa terkecuali di Kabupaten Pesawaran. Bahwa pandemi COVID ini sudah berlangsung cukup lama dan luar biasa dampaknya sudah bisa menghancurkan sendi-sendi perekonomian masyarakat kita,
dan juga sudah bisa memberikan efek yang begitu besar dan menimbulkan dampak-dampak perubahan-perubahan yang signifikan di tatanan pola-pola kehidupan kita. Nah, bicara hari ini adalah tema kita yaitu sehat di era new normal ya. Karena kita cukup tahu kesehatan ini adalah hal yang cukup penting di dalam hidup kita. Percuma kita punya segala sesuatunya, tapi apabila kita dirundung dengan masalah kesehatan ya tentunya tidak ada apa-apanya. Dan juga di sini di tengah pandemi corona ini bahwa dituntut hari ini kita kembali kepada diri kita sendiri untuk bisa menerapkan new normal. Memang bahasa new normal hari ini belum bisa dicerna oleh semua pihak dengan baik. Malah ada yang malah gagal paham yang saya lihat di sini. New normal dianggap normal sekali malah hari ini. Contohnya di beberapa pusat-pusat keramaian, titik-titik meeting point yang kita lihat ada sebagian masyarakat kita yang tidak menerapkan pola-pola penerapan new normal. Ya, new normal hari ini sebenarnya kita cerna yang mudah-mudah saja lah, yang simpel saja lah, bahwa di era new normal kita harus bisa membentengi dan membatasi diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak memperhatikan protokol kesehatan. Sekarang kita harus lebih memperhatikan protokol kesehatan di seluruh aktivitas, bukan hanya di kehidupan sehari-hari saja, tapi dengan pola-pola kebiasaan kita pasti sudah berubah. Sebenarnya saya lihat sih bukan new ya hari ini ya. New normal ini malah kita sebenarnya kembali kepada ajaran-ajaran pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana kita bisa hidup bersih. Contohnya apa? Cuci tangan. Cuci tangan itu mungkin semenjak kita sudah beranjak dari bayi ke balita, mungkin sudah diajarkan dengan keras oleh orang tua kita untuk bisa mencuci tangan dengan bersih ya. Lalu juga menjaga kebersihan diri kita ya. Kalau dulu kita pulang sekolah, orang tua kita mengatakan harus ganti baju dulu baru boleh kita main ataupun makan ya. Sebenarnya hanya mengulas kembali memang ajaran-ajaran para pendahulu kita, orang tua kita untuk kita terapkan kembali hari ini di dalam kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentunya ada lebihnya. Karena itu bicara diri sendiri. New normal juga pasti kita bicara terkait tentang interaksi kita sesama makhluk sosial. Bagaimana kita bisa membatasi diri kita dalam berinteraksi sesama manusia. Dan juga kita menjaga diri kita dan menjaga lingkungan kita. Contohnya hari ini tanpa terkecuali di ruang-ruang publik, di luar rumah harus diwajibkan memakai masker. Itu salah satu contohnya. Lalu juga menjaga jarak atau physical distancing yang selama ini kita kenal ya, itu pun menjadi sebuah keharusan hari ini. Walaupun kita tahu untuk budaya timur kita menjaga jarak di dalam silaturahmi atau berinteraksi sosial sangat sulit. Kita cukup tahu kita masih dibiasakan dengan bersalaman, mohon maaf mungkin sesama berpelukan, kita sesama jenis ya kan. Apabila ketemu saudara, ketemu kerabat ataupun orang-orang yang sudah lama tidak ketemu, itu kan melepas rasa rindu silaturahmi itu pasti dengan berjabatan tangan dengan erat. Nah ini agak sulit. Dan lalu juga di titik-titik keramaian, di tempat-tempat keramaian, ini kita yang kadang-kadang lupa. Saya yakin kalau bicara hidup sehat, masyarakat kita semua sudah ngerti. New normal itu sudah ngerti. Tapi terkadang kita lupa karena menganggap virus corona ini ada yang menganggap sudah hilang, ada yang menganggap sudahlah diri saya sehat, tidak mungkin corona itu bisa hinggap di diri saya. Nah ini sehingga menyebabkan hal wajib di dalam era new normal ini dilupakan oleh masyarakat kita. Yang repot siapa hari ini? Yang repot adalah orang-orang yang hari ini bekerja di dalam penanganan gugus COVID dan juga orang-orang yang selama ini sangat peduli terkait penyebaran corona. Maka daripada itu pola sehat di new normal ini butuh dukungan, butuh keterlibatan semua pihak, bukan hanya stakeholder terkait, tapi semua pihak. Bentengnya adalah di masyarakat itu sendiri. Kami gugus tugas, saya selaku gugus tugas, tenaga medis ya, yang selama ini membantu di dalam penanganan COVID, TNI Polri yang sudah ikut melakukan tindakan-tindakan preventif dan promotif. Hari ini tidak bisa kami memaksimalkan tugas kami apabila memang masyarakat sendiri tidak bisa membantu kami. Maka seluruh peserta Bupati Menyapa hari ini, sahabat Anjama, saya berharap dengan adanya Zoom meeting ini
nanti ada diskusi kita, mungkin ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan, apa sih new normal? Dan kita tahu new normal itu hari ini belum diterapkan 100%. Untuk di Kabupaten Pesawaran, ini masih masa masuk di fase-fase transisi. Jadi fase transisi, belum penerapannya belum 100%. Walaupun sudah ada peraturan Bupati nomor 26 tahun 2020 terkait tentang ada pedoman adaptasi tatanan normal baru, dan juga kita sudah tahu adanya keputusan Menteri Kesehatan terkait tentang prinsip dalam rangka new normal, juga sudah ada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Bapak Presiden. Tapi tentunya ini tidak bisa hanya menjadi sebuah promosi saja, ini harus diaplikasikan di dunia nyata sampai dengan tingkatan-tingkatan di keluarga kita. Jadi inilah pola hidup sehat di dalam new normal ini bersumber dari diri kita sendiri. Kita jangan cuek hari ini. Kewajiban kita untuk menegur sekeliling kita di dalam rangka penerapan new normal. Kalau dulu mungkin kita hanya sudahlah, yang penting diri saya saja, yang lain mau sakit ataupun seperti apa itu terserah, urusan pribadi. Nah, saya mengajak sekarang sahabat Anda Jejama, seluruh peserta Zoom meeting ini untuk kita lebih lebih mengurusi lingkungan kita lah sekarang ya. Bukannya kita kepo ataupun kita ingin mencampuri hidup orang lain, tapi yang pasti COVID-19 hari ini yang belum ditemukan obatnya ini masih ada di negara kita, masih ada di lingkungan kita, yang tidak tahu ada di mana dan kapan menjangkit kita ataupun keluarga kita. Nah, mungkin sementara itu dulu, Dina. Itu selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi ataupun meminta waktu daripada seluruh sahabat Anda Jejama yang ingin ikut berkontribusi di dalam memberikan masukan sehat di era new normal ini. Terima kasih, Dina. Oke, thank you Bung Dendi. Itu tadi pemaparan singkat dari Bung Dendi. Nanti akan ada diskusi interaktif antara kita, antara seluruh sahabat Anda Jejama untuk join, untuk bertanya. Baik, kita selanjutnya akan menyapa Dr. Ahmad Ghazali, SPP. Halo, Dokter. Halo, selamat sore Mbak Dina. Selamat sore. Saya akan membacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Beliau lahir di Jakarta tanggal 28 November tahun 1988 dan saat ini bertugas di RSAM. Masih muda memang, tapi ternyata sudah menikah. Jadi untuk jomblo-jomblowati dikip ya. Oke, dokter ini juga sempat viral karena voice-nya waktu itu sempat dinarasi ya, dokter? Iya, betul. Sama Mata Najwa. Di Mata Najwa. Iya. Oke, dokter. Mau tanya nih, apa aja sih kisi-kisi yang harus kita lakukan untuk menghadapi era new normal? Dipersilakan, dokter. Oke. Pada yang terhormat Bung Dendi, kemudian terima kasih Mbak Dina atas kesempatannya. Tapi pun untuk kisi-kisi pada era new normal, betul sebenarnya kata Bung Dendi, betul sekali bahwa yang terpenting adalah mindset bahwa corona belum berakhir. Masih jauh dari berakhir. Jadi memang akhir-akhir ini cukup miris bagi saya untuk melihat di tempat-tempat keramaian sudah banyak sekali yang berkumpul dan tidak menerapkan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Intinya Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah tetap untuk selalu memakai masker, standar sekali sebenarnya. Tetap gunakan masker, lakukan physical distancing. Saya mengerti sekali bahwa memang corona ini sudah sangat-sangat berdampak pada ekonomi masyarakat, sangat mengerti sekali. Jadi saat ditanya, saya sering sekali ditanya oleh rekan-rekan saya bagaimana pendapat dokter tentang sekarang, di mana orang-orang sepertinya sudah seperti kembali ke fully normal, bukan new normal, tapi fully normal. Saya melihat begini, masyarakat, terutama yang harus bekerja, jika dia tidak keluar rumah, maka dia tidak makan. Kasarannya kok dengan tidak makan, ya ujungnya bisa berujung ke meninggal juga gitu. Jadi kalau keluar rumah masih ada chance untuk bisa kena corona dan berakhir pada kematian, tapi bisa juga tidak. Jadi masyarakat kasarannya mengambil chance itu 50-50 daripada harus diam di rumah, ekonomi pun hancur, orang jadi tidak bisa makan. Jadi saya tidak menyalahkan untuk itu, tapi lagi-lagi yang saya masih sayangkan adalah
di tempat-tempat yang memang harus mata pencaharian harus berjalan, protokol keamanan masih cukup minim untuk dilakukan. Dari masker saja masih banyak sekali masyarakat yang saya lihat di tempat-tempat keramaian masih tidak menggunakan masker. Jadi mohon sekali masker itu digunakan. Bukan hanya untuk orang yang sehat, penting sekali masker itu. Pertama, masker memproteksi kita dari orang yang sakit. Tapi bila kita termasuk orang yang sakit, kita akan melindungi orang lain dengan pakai masker. Karena pada saat misalnya kita batuk, itu akan terlindungi oleh masker, jadi tidak menularkan orang lain. Ditambah lagi sekarang memang selama ini yang kita ketahui bahwa corona menular melalui droplet. Itu teori yang sudah sangat beredar. Tapi semakin ke sini penelitian semakin membuktikan bahwa airborne tidak dapat dipungkiri. Jadi secara mudahnya bahwa droplet itu adalah percikan air, percikan ludah. Percikan itu kan kalau air sifatnya mengikuti gravitasi, jadi dia akan jatuh ke bawah. Jadi dengan jarak 1 sampai 2 meter, percikan air tidak akan mencapai itu. Jadi aman kalau kita menjaga physical distancing. Tapi kita belum bisa memungkiri teori airborne-nya. Airborne itu ada sebagian dari virus yang terbang, dan itu tidak bisa 2 meter dapat terlewati, jarak 2 meter. Oleh karenanya itu dapat diproteksi sekali dengan masker. Pertama yang saya selain masker, saya ingin ingatkan bahwa masih sering saya melihat teman-teman yang menggunakan masker, sering sekali, ini misalkan masker, sering sekali membenarkan masker dengan cara ini dipegang-pegang. Itu salah sekali. Jadi tidak boleh menggunakan masker ini dipegang-pegang. Jadi saat dibenarkan masker, yang dipegang harus ini. Karena ini adalah tempat menempelnya semuanya, bakteri, virus. Jadi kalau dipegang ini sama aja bohong, tangan kita nanti akan mengandung virus atau masker yang menempel di masker tersebut. Satu itu. Yang kedua, corona masuk ke dalam tubuh melalui 3 jalur, hidung, mulut, dan mata. Itu yang sering terlupakan. Jadi di tempat-tempat keramaian, bukan hanya masker yang perlu digunakan, tapi juga gunakanlah kacamata. Walaupun kacamatanya tidak ada minusnya, tapi itu proteksi buat mukosa mata. Banyak sekali yang tertular walaupun sudah pakai masker, masuk ke mukosa matanya, ya kemudian akibatnya tertular oleh corona. Jadi itu yang jangan dilupakan. Yang ketiga, pasti jadi selain masker, physical distancing, dan tentunya cuci tangan. Cuci tangan juga pasti perlu dilakukan. Untuk imunitas tubuh, betul juga kata Bung Dendi, bahwa jangan terlena dengan saya masih muda, badan saya masih sehat. Ingat, bukan hanya imunitas yang di sini yang berperan, tapi kita sebut dengan viral load. Jadi apabila kita masih muda, tubuh masih bugar, tapi bila virus yang masuk ke dalam tubuh kita jumlahnya banyak, kita akan berakhir di ventilator juga. Jadi jangan remehkan bahwa kita masih sehat, kita masih oke. Jadi kemungkinannya kecil, kita nggak punya komorbid. Jangan terlena dengan itu. Kita masih jauh sekali dari bisa bersifat leluasa. Jadi tetap waspada dengan diri sendiri. Ingatlah bahwa kita bukan hanya hidup sendiri. Kalau ada yang orang bilang saya nggak peduli, kalau emang aja aja. Ya oke lah. Tapi kalau buat diri sendiri, tapi pikirkanlah keluarga. Karena jarang sekali kejadiannya orang yang tertular corona, keluarganya sama sekali tidak ada yang tertular, jarang sekali. Biasanya 1-2 dari anggota keluarga yang tertular. Jadi walaupun tidaknya kita cuek terhadap diri sendiri, pikirkanlah keluarga. Sementara paling itu dari saya, Mbak Dina. Terima kasih. Oke, thank you, Dr. Ai. Baik seluruh sahabat Tanda Jejama, itu tadi beberapa kisi-kisi yang dari sudut pemerintahnya, kemudian juga ada dari dokter yang telah melakukan informasi kepada seluruh sahabat Tanda Jejama. Jangan lupakan masker, jangan lepas masker kalau ketika di luar rumah. Dan hati-hati, ternyata virus ini bisa masuk 3 jalur, hidung, mulut, dan mata. Baik, Bapak Bupati dan Dr. Ai, kita akan melaksanakan dialog interaktif